Baik Bang, kita sebentar Bang, tadi kita pun sudah ini kan, hari ini pun turun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ya, Pak Aulia selaku kepala bidang dan beberapa orang tim Bang ya. Kemudian kita perkenalkan lah nih Pak Bay Adam Hasim dari pihak PT Batam Mutiara Alam ya. Mustika Alam ya, Mustika Alam sama dengan Pak Sawaludin SE MMG itu apa itu Pak? Master Manajemen Geografi. Nanti jangan bahas. Dari selaku Direktur PT Batam Mustika Alam ya. Iya. Nah Bang, sebelum juga kita ingin tahu juga lah sedikit cerita lah tentang apa sebenarnya PT Batam Mustika Alam ini Bang. Sebenarnya terkait dengan lobster. Terkait Di awal kita di tahun 2019 kita sudah mendirikan perusahaan ini bersama Pak Asri dan kawan-kawan. Di awal kita bergerak di bidang perikanan, budidaya dan lain-lain lah. Namun di tahun 2020 begitu kita dengar akan dibukanya ekspor lobster, benih lobster, kita mencoba mengurus itu dari semua tahapan yang ada lah, kita coba ikuti. Dan salah satu syarat dari Permen 12 itu kan melakukan budidaya dengan baik dan benar lah. Maka kita mencoba melakukan semua tahapan itu, mulai dari tahapan di tempat, kemudian regulasi di daerah, yaitu ke Dinas Perikanan Kota, kemudian ke provinsi, sampai kemudian ke tingkat dirjen, terutama dirjen budidaya dan dirjen tangkap. Tanggal 19 November, kalau nggak keliru saya di November 2019 kita kemudian mengantongi izin ekspor. tahun 2020 November. Hanya saja kemudian kan ada moratorium tuh, dievaluasi. Nah, kemudian kita melihat bahwa evaluasi itu kan penekanannya kepada bagaimana budidaya yang sesungguhnya kalau menurut bahasa saya. Maka kemudian kita terus koordinasi terutama ke provinsi, ke Bang Aulia lah ya, membidangi budidaya, sampai akhirnya kita dinyatakan memenuhi syarat baik dari infrastruktur, kelengkapan, daya dukung sumber daya alam dan lain-lain, sehingga kemudian juga dinas dari Kelautan dan Perikanan Provinsi menerbitkan surat dukungan untuk kita melakukan budidaya. Nah, di awal bulan Februari Februari 2020, Februari 2021 ini. Iya, berkat dukungan dari provinsi, maka kemudian Dirjen Budidaya juga sudah menetapkan kita sebagai pembudidaya lobster. Nah, hanya saja memang persiapan untuk itu kita juga akan ekspos ke semua pihak tentang kesiapan kita. Maka pada kegiatan hari ini kami terima kasih nih pada semua teman-teman, khususnya dari Dinas Kelautan Provinsi yang hari ini Pak Kabitnya hadir untuk melihat dan menyaksikan langsung kesiapan kita. Nah, pada kesempatan ini kami juga tetap meminta masukan dan lain-lain yang memang itu menjadi syarat dan hal-hal lain yang memang penting sehingga budidaya lobster yang akan kita lakukan ini benar-benar masuk atau memenuhi syarat secara regulasi. Tetapi tak kalah penting adalah bagaimana budidaya yang sesungguhnya itu benar-benar bisa kita lakukan, sehingga ketika nanti berhasil ini juga berdampak kepada masyarakat nelayan di sekitar, khususnya Kota Batam dan Kepri pada umumnya, untuk juga kita melakukan transformasi lah pengetahuan tentang budidaya lobster. Syukur alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita ada Pak Adam yang menjadi kalau bahasa kita di perusahaan konsultan kami lah, konsultan teknis ya. Konsultan teknis yang mendampingi dari awal
mulai dari tahapan regulasi sampai kepada bagaimana teknis budidaya. Bahkan ada 2 orang tenaga ahli yang direkomendasikan oleh Pak Adam untuk standby terus menerus di sini lah. Insya Allah nanti ada 1 orang lagi yang akan bergabung di sini menjadi karyawan kita yang memang sudah punya pengalaman di keramba apung. Keramba apung. Ya, bagaimana pembesaran di keramba apung. Kalau yang 2 orang tadi Pak Asep sama Pak Andre itu lebih kepada hatchery dan apalah istilahnya itu Pak Adam nanti mungkin. Oh, berarti dia nih selain pembesaran juga melakukan pembibitan lobster di sini, ya? Itu Ke depan. Oh, rencana ke depan. Iya. Kemudian Pak Adam, setelah terbentuknya Batam Mutiara Mustika Alam ini, apakah dalam rentang waktu sampai sekarang ini sudah menghasilkan produksi terhadap ini? Belum, ya? Baru dalam tahap perencanaan. Perencanaan sudah matang semua, tinggal kan lobster ini berkaitan dengan perizinan yang harus dipenuhi, karena kalau kurang satu aja akan menjadi suatu masalah. Kemudian Pak Adam, dari perencanaan konsultan melihatnya secara teknis ini kedepannya gambarannya yang akan kita lakukan ini seperti apa hingga benar-benar bahwa lobster ini berkembang secara maksimal, itu targetnya itu. Memang Kepri ini memiliki kelebihan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh provinsi yang lain. Jadi di sini ini pertama kualitas air masih sangat bagus, daya dukung alam atau carrying capacity alamnya masih luar biasa. Contohnya mangrove masih terpelihara dengan baik. Terus salah satu kunci pengembangan budidaya keramba jaring apung adalah posisi air yang tenang. Sisi air Ya, dan itu hanya ada di sebagian besar di Kepri ini. Kalau di Jawa, contoh misalkan di Jawa musim tertentu ombak besar, artinya mungkin di 2 bulan 3 bulan tidak bisa produksi. Ya. Kalau di sini mungkin sepanjang tahun saya lihat bisa produksi untuk kesinambungan. Sinambungan. Nah, cuman memang tadi ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Kekurangan di sini sumber benih lobsternya tidak ada di sini. Makanya PT BMA ini kemarin meminta dukungan dari Provinsi Kepri untuk sumber benih dari luar wilayah Provinsi Kepri. Surat dukungan. Nah, sudah di ACC sampai ke Dirjen. Nanti sumber benihnya dari Jawa, terutama daerah Banten dan Jawa Barat dulu kita coba. Nah, kemudian Pak Ulia, teman-teman dari Batam Mustika Alam ini sudah mengundang ya Dinas Kelautan, Perikanan Perikanan, dan Pak Ulia mungkin sudah melihat lokasi-lokasi. Nah, tanggapan Pak Ulia terhadap pengembangan lobster khususnya di Pulau Secobe, Pak, ya? Pulau Secobe ini bagaimana harapannya? Mungkin teman-teman ini juga punya harapan. Ada beberapa kekurangan mungkin secara teknis, mungkin bisa ditutupi oleh pihak pemerintah, gitu kan? Baik Pak Naskar, jadi memang ini kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya kepada pihak PT Batam Mustika Alam, karena memang saat ini tidak banyak perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang pembesaran lobster khususnya. Jadi ini sebenarnya evaluasi kedua yang kami lakukan khususnya terhadap dukungan sarana prasarana pembenihan dan pembesaran, karena pada bulan Oktober saya, Bang Adam dan Mas Sawa juga sudah turun ke Pulau Kasu. Tapi memang ini perencanaannya terus berubah, bergeser, karena memang kita kan melihat kondisi alam mana yang cocok untuk mendorong pengembangan benih. Jadi kalau di awal mungkin kita belum selesai waktu itu ya Bang. Di Pulau Kasu kita sudah lihat rencana untuk lokasi benih. Juga kita sudah cek ke pulau yang dimana ada satu lagi kita sudah cek Pulau Bulang. Tapi saya sangat respect terhadap perusahaan yang terus mencari solusi terhadap gimana nanti ke depan ini pengembangannya optimal. Jadi hari ini
kami sebenarnya kita di bidang perikanan budidaya ini berkunjung untuk memberikan supporting data khususnya terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu mendorong pihak PT Batam Mustika Alam lebih cepat di dalam tahapan proses untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di Permen nomor 12 ya, Permen 12 tentang pengelolaan lobster dan rajungan. Juga kemarin yang seperti disampaikan Pak Adam, karena memang situasi saat ini perusahaan Batam Mustika Alam ini masih mendatangkan benih dari Banten. Kita terus berdiskusi, berkomunikasi dengan pihak Batam Mustika Alam macam mana mampu mendorong usaha pembesaran ini di tahap awal ini bisa lebih cepat berjalan dengan memberikan surat dukungan, dan juga nanti kita coba menyesuaikan tata ruang kaitan dengan pembesaran ini. RZWP 3 ya. RZWP 3K lokasi budidaya ini sudah sesuai atau belum. Tapi kemarin kami sudah cek memang sesuai. Cuma pada prinsipnya kita tinggal menunggu legalitas dari rencana zonasi wilayah pesisir yang masih dalam proses mungkin Pak Salwa Adam. Kemarin saya komunikasi dengan pihak yang menangani itu di bidang KKP. Insya Allah tahun depan sudah berjalan, karena memang ada beberapa tahapan lagi yang berubah seperti sudah munculnya Undang-Undang Cipta Karya, sehingga menunggu penyesuaian. Jadi memang tadi kita sudah bawa tim, sudah mengecek beberapa fasilitas di sini, dan memang secara visual saya melihat sudah hampir lengkap. Cuma tetap data itu nanti Pak Sawal dibawa sebagai data dukung untuk berkomunikasi dengan pihak Kasubdit ini pengawasan disampaikan. Artinya nanti sebenarnya evaluasi terhadap teknis dan administrasi ini lebih banyak di pusat, tapi kita memberi supporting, memberikan dukungan, data pembanding sebelum pusat melakukan cross check di lapangan. Kita sudah ada pembanding, nanti tinggal disesuaikan, karena memang kita mengacu terhadap Kedirjen 178 terhadap persyaratan tahapan Pengembangan lobster untuk di pembesaran dan nanti ke depannya sampai ke tahapan ekspor dan pembenihan dan ekspor. Kemudian berarti tenaga kerja tenaga kerja lokal Pak Sawal ya, yang kita himpun ya untuk pembudidaya ini. Mayoritas itu 80% dari nelayan setempat ya, di wilayah di ini termasuk kecamatan Kelurahan Kasih kecamatan ini ya, Belakang Padang. Pulau Skobet. Adapun yang dari luar tenaga ahli kita sampai hari ini termasuk dengan Pak Dan 3 orang. Selebihnya masyarakat dan kelompok nelayan yang di sekitaran. Oh, berarti nanti targetnya memang hasil dari pembesaran lobster ini memang diperuntukkan untuk ekspor atau untuk lokal? Kalau juga apa saja? Ya, tergantung pihak perusahaan. Iya. Target rencana mungkin Kalau kita lihat kondisi pasar sekarang, sebagian besar kebutuhan lobster lokal itu memang didatangkan dari luar. Dari wilayah Sumatera Barat, dari Jawa. Lobster dari itu Aceh. sendiri, Iya, untuk kebutuhan lokal kita, Batam. Konsumsi. Kita berarti belum Kepri belum mampu untuk memproduksi lobster itu sendiri. Nah, hadirlah Batam Mustika Alam ini. Iya. Jadi memang menjawab. Ada juga para pelaku usaha pembesaran yang ada di Kepri, di Batam, di Natuna. Tapi kan kita melihat masih sifatnya tradisional. Artinya bila mana ada nelayan yang tidak sengaja nyari ikan dan lain-lain dapat lobster, mereka besarkan dalam waktu terbatas lah. Nah, tidak dalam sebenarnya target kebutuhan untuk lokal Kepri ini, kebutuhan lobster berapa di pasarannya? Target produksi yang bisa untuk memenuhi kebutuhan lokal gitu. Kira ada berapa ton ini? Pernah dia lakukan studi analisis tentang kondisi pasar itu? Kita pernah coba mapping pasar. Karena kita ini mulainya begitu kita mulai COVID. Jadi memang kebutuhan pasar untuk lobster itu menurun tajam, karena memang sektor pariwisata juga sangat
terpukul, terimbas. Tidak hanya lobster, Jutaan ya. bahkan kepiting yang tadinya banyak didatangkan dari luar, dari Kalimantan, bahkan dari Papua, dari Sumatera, itu juga permintaannya menurun. Bahkan kondisi hari ini menurut teman-teman pelaku usaha restoran, hotel dan lain-lain itu dari nelayan lokal saja sudah cukup kalau kondisi kopi. Tapi bila mana nanti alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu dekat kondisi normal, baru kita bisa mapping lagi bang realnya seberapa kebutuhan pasar itu. Iya. Yalah, Tapi mungkin Penjelasan yang- teknis Pak Adam dulu kok. oh ya boleh. Pada mungkin ada apa penjelasan mengenai teknik, mengenai pengembangan lobster ke depan sehingga memang target yang ingin kita capai terrealisasikan secara sempurna gitu. Ada inilah secara teknisnya. Ya, jadi memang jangka panjangnya Panjang. harapan kita bisa melakukan pembenihan sendiri. Artinya kepri tidak butuh benih lagi Dari luar. dari luar. Dan tahap itu kita sudah kuasai. Oh, Jadi tahap stadia lobster ini kita sudah tahu. Misalkan dari telur itu induk memijah menjadi digendong selama 28 hari oleh induknya. Setelah 28 hari ditendang menetas menjadi pilosoma. Nah, stadia pilosoma ini ada 11. Nah, 11 ini kalau di alamnya itu bisa berbulan-bulan. Tapi dengan suhu di Indonesia ini harapannya bisa 4 bulan. 4 bulan sudah bisa menjadi yang disebut puerulus yang dalam bahasa Caveman itu benih-benih lobster. Benih-benih lobster. Nanti kita BBL. bisa cetak di sini Cetak di sini. ke depannya harapannya. berarti kan tidak ada permasalahan secara teknis, Bang ya. Tergantung sarana dan prasarana Ya, saja. tidak ada masalah. Bagi secara secara sumber daya pun kita mampu. Mampu. Saya kira berarti ini kan, berarti kalau masalah sarana prasarana ini kan ya saya kira kita kembalikan kepada Pak Aulia untuk mensupport. Dukungan Mana? dari Pak Aulia. Pro Kepri. Jadi memang bicara tentang usaha lobster, kita memang bicara pemenuhan terhadap syarat administratif dan syarat teknis. Karena memang kewenangan terbesar itu ada di Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen PPL, dan Dirjen Perikanan Tangkap. Kita melihat satu yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan, mungkin dapat kami sampaikan, mengikuti seluruh proses dan tahapan itu. Mungkin prosesnya panjang ya Pak, awalnya sudah melalui bola-bali, Iya, terus sudah setahun tidak lebih. selesai, sudah hampir selesai, muncul mungkin lagi aturan-aturan baru. Ini bukan perjuangan yang mudah, makanya saya bilang dari awal saya sangat mengapresiasi, dan langkah gerak perusahaan ini akan diikuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, karena kita sebenarnya supporting terhadap data-data dukung yang masuk di dalam ranah kewenangan dari provinsi, misalnya seperti penetapan terhadap lokasi budidaya yang disupport oleh rencana zonasi wilayah pesisir, dan kedua izin-izin pendukung seperti izin tadi benih lobster dari luar. Juga kami meminta pihak perusahaan juga memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal di sini, mampu memberikan report kepada kami berapa di tahap awal ini kebutuhan sumber daya manusia pendukung khususnya dari lokal community. Terus dan juga Bang Adam dan pihak perusahaan juga perlu melakukan diseminasi informasi, transfer knowledge, transfer teknis terhadap masyarakat di sini, karena ruang dari Dinas Kelautan Perikanan ke depan itu macam mana kita mampu mendorong ekstensifikasi terhadap rencana pengembangan pembesaran, karena kita lihat memang kondisi perairannya sudah bagus. Nanti macam mana kita bersinergi mendukung program-program perusahaan ini, tapi dalam konteks pembinaan masyarakat, pembinaan kelompok yang langsung di bawah Dinas Kelautan Perikanan, yang nanti pembelajaran skill, pembelajaran manajemen itu muncul dari pihak perusahaan. Itu yang kita harap ke depan, sampai kita mungkin nanti dengan pihak direktur, kalau dapat kita ada semacam MOU sederhana, ruang publik itu yang mana, ruang transfer knowledge skill itu yang mana, sehingga kita seiring sejalan dalam mengawal usaha lobster dan pembudidayaan lobster di ke depan panas kan. Oke, berarti clear Bang ya, benarnya kan mungkin dari pihak BMA lah hadir, dan dari DKP juga terhadir. Berarti memang intinya nanti kita tarik kesimpulan bahwa nanti muncul sebuah MOU kerjasama bisa, antara dari dinas bersama BMA untuk pengembangan lobster ke depan, karena sebenarnya adalah aturan-aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit masyarakat untuk berbudidaya, tapi mempermudah.
sebenarnya. Kita tidak ingin dibenturkan oleh aturan-aturan sehingga kita tidak bisa untuk mengembangkan lobster di Kepri. Kemudian juga pemerintah pusat melihat ini bahwa potensi yang sudah ada ini berpotensi untuk dilakukan pengembangan. Kemudian dari dinas provinsi juga mengejar target produksi Kepri untuk budidaya ini tercapai, Komoditas lobster. target kinerja. Saya kira itu loh Pak ya. Terima kasih kemudian Pak Adam, terima kasih juga Pak Sawal, terima kasih juga Pak Ulia telah bersama kita, dan mudah-mudahan lobster ini menjadi sebuah komoditas unggulan di provinsi Kepri ya. Mungkin Terima kasih. tambahan, Tambahan. sebelum kita ke lobster itu kan tadi kita lihat ada yang kita pindahkan tuh ada kerapu, Kerapu juga. ya ada ikan juga. Bahkan ini kita sedang proses juga untuk paname dan bioflok untuk ikan. Iya. Untuk ini pengembangan di wilayah Kasu Pak ya. Berarti Iya. tidak hanya komunitas lobster tapi komunitas kerapu, paname, Udang kakap paname. juga. Nah, bawal Ikan. Iya. Udahlah pengembangan kan karena satu Kemudian komunitas. untuk pasar, kita juga sedang proses pembangunan di bioflok sama akuarium air tawar yang di pasar Kampung Becek, dan itu posisinya di tengah pasar. Oh, tengah pasar ya? Ya, artinya di Supply langsung. area parkir pasar. Nah, jadi nanti dalam mungkin tidak lama lah, 3 bulan ke depan itu kita sudah bisa jual ikan langsung di bioflok. Fresh. Fresh itu. Pembinaan dari provinsi Ya. untuk CBB-nya. Iya. Jadi mungkin nanti Pak Naskar kita minta informasi dari perusahaan, karena saya melihat dengan kondisi perairan yang baik ini, apakah zona ini masuk kawasan konservasi atau tidak, itu yang paling penting nanti kita cek. Kalaupun tidak, ke depan untuk pengembangan lebih baik kita tentu memasukkan area ini ke dalam RZDP sebagai area konservasi. Karena pada prinsipnya Batam ini beberapa wilayah memang sudah terjadi zona konservasi, karena dengan di plotting wilayah sebagai konservasi, kita ke depan mampu menjaga kualitas perairan di sini sehingga keberlanjutan usaha lobster itu ke depan itu terjaga gitu. Inilah yang nanti kami harapkan dari perusahaan, sekira ada informasi-informasi, dan kami juga berbagi informasi bahwa kawasan ini masuk konservasi atau tidak, kami sampaikan sehingga ke depan kita bisa menjaga kawasan ini, karena memang ke depan kalau ini sudah berhasil saya yakin Pak Naskar hampir seluruh Iya, sampai ini kawasan ini bisa kita bisa penuhi ini. untuk Sebelum hulu kita hilirnya kita jaga nanti. masuk ke sini, informasi dari kelompok nelayan yang bermitra dengan kita, termasuk nelayan masyarakat yang di sini, itu hampir setiap hari mereka tidak nyari lobster, nyari ikan, Nyari ikan. nyari yang lain-lain, tapi hampir tiap hari mereka sering dapat lobster Oh iya. di perairan sini. Artinya Perairan memang ya, Dari bibit alam ya. ya sederhana kita berpikir lobster bisa tumbuh dan berkembang karena nelayan sering dapat. Yang dapat. Baiklah, saya kira itu aja Pak. Ya, Mungkin terima kasih. kita ketahui bahwa PT BMA ini tidak hanya bergerak di bidang lobster, akan tapi dia mencakup komoditas kerapu, Jual kakap ikan pun juga. ya udang paname juga. Ya. Ya terima kasih mungkin Pak Adam, Pak Sawal, Pak Ulia. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.